Assalamualaikum, welcome back my YouTube channel Sakila dan Mama Tari. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun. Oke guys, jadi hari ini saya kembali ngupload video mengenai Malaysia dan Indonesia guys. Dan saya harap di video kali ini saya tidak melakukan kesalahan seperti video-video sebelumnya ya guys ya. Karena setelah saya lihat ternyata di video saya yang sebelumnya masih banyak melakukan kesalahan yang mungkin kalian kurang suka, dan saya dari hati yang paling dalam meminta maaf ke kalian semua karena kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, dan semua yang baik itu datangnya dari Sang Pencipta guys. Kenapa sih lagi-lagi Malaysia dan Indonesia? Nah, jadi saya harap di video saya kali ini saya bisa menampilkan video yang lebih baik daripada video-video sebelumnya guys ya. Dimana video saya yang sebelumnya mungkin masih banyak melakukan kesalahan, dan mungkin kawan-kawan semua masih merasa kurang suka terhadap video saya. Tetapi apapun itu, saya sangat berterima kasih ke kalian semua karena atas support kalian hari ini saya sudah mendapati 500 subscriber dalam waktu 2 bulan guys. Terima kasih. Nah, jadi di video kali ini sesuai dengan tajuk di bawah, saya ingin menjelaskan sedikit perbedaan antara Chinese di Malaysia dan Chinese di Indonesia guys. Nah, jadi kalau Chinese di Indonesia itu selalunya disebut Tionghoa guys. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke video apa-apa saja perbedaan antara Cina di Malaysia dan Cina di Indonesia, kita harus mengetahui asal mula kenapa Cina boleh ada di Malaysia dan di Indonesia guys. Nah, pada zaman dahulu mereka datang ke Malaysia dan Indonesia hanya untuk urusan berbisnis dan berdagang saja guys. Jadi itu kenapa mereka ada di Malaysia dan di Indonesia. Berawal dari nenek moyang mereka dulu yang dari Cina yang datang ke negara ini. Karena mereka sudah lama tinggal di Malaysia dan di Indonesia, mereka pun memiliki keturunan sehingga mereka juga menjadi warga negara Malaysia dan warga negara di Indonesia guys. Nah, jadi itu sebab kenapa Cina ada di Malaysia dan di Indonesia guys. Tetapi apa sih yang membedakan Chinese di Malaysia dan Chinese di Indonesia, sedangkan mereka pun sama-sama berdarah Chinese? Nah, seperti yang kita ketahui pada umumnya bangsa Cina itu memiliki ciri-cirinya seperti yang kita ketahui, yaitu berkulit putih dan sebagian besar memiliki mata yang sedikit kecil ataupun kita sebutnya sipit guys. Saya suka. Upin dan Ipin sangat pandai. Jadi itu tadi sedikit penjelasan dari saya yang saya ketahui kenapa bangsa Cina boleh berada di Malaysia dan di Indonesia. Bahkan mereka sekarang sudah banyak memiliki keturunan dan mereka juga sudah menjadi sebagian besar memiliki kewarganegaraan Malaysia dan Indonesia guys. Oke guys, sekarang kita ke tajuk utama di video kali ini guys, yaitu mengenai perbedaan antara Chinese di Malaysia dan Chinese di Indonesia guys. Nah, yang pertama itu adalah cara mereka bercakap guys, ataupun cara mereka berkomunikasi. Nah, jadi kalau Chinese di Malaysia itu mereka lebih memilih menggunakan bahasa mereka sendiri. Dan yang saya dengar itu mereka selalu menggunakan bahasa Mandarin, ada juga Cantonese, ada juga Hakka, dan ada juga Hokkien guys. Tetapi yang selalu saya dengar di sekitar saya, mereka selalu menggunakan bahasa Mandarin Changwai. Sedangkan Chinese di Indonesia mereka menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia guys. Misalnya kalau Chinese di Indonesia berkomunikasi ataupun bercakap sesama bangsa Chinese, mereka tetap menggunakan bahasa Indonesia guys. Nah, jadi bukan berarti Chinese di Malaysia itu mereka tidak paham menggunakan bahasa Melayu ya guys ya. Tetapi hanya saja mereka kurang fasih dalam menyebutkan bahasa Melayu. Tetapi tidak semua juga
Chinese Malaysia itu tidak fasih menggunakan bahasa Melayu ya guys ya, tetapi ada sebagian juga bangsa Chinese itu mereka fasih dalam menggunakan bahasa Melayu. Bahkan mereka sangat dihargai oleh bangsa Melayu ketika mereka fasih menggunakan bahasa Melayu dengan baik. Dan di Malaysia ini juga saya memiliki beberapa teman Chinese ya guys ya. Nah jadi kalau saya berjumpa mereka melakukan komunikasi ataupun percakapan, kami selalunya menggunakan bahasa Melayu guys. Jadi Chinese di Malaysia itu bukan tidak tahu ya guys bahasa Melayu, tetapi kurang fasih menggunakan bahasa Melayu saja. Nah, jadi Chinese di Malaysia itu kalau mereka bercakap ataupun berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu, mereka memiliki slangnya tersendiri guys, ataupun logatnya tersendiri. Nah, misalnya kalau orang Melayu bercakap, boleh ke? Kalau orang Cina bercakap, boleh me? Jadi seperti itu ya guys ya. Contohnya kalau orang Melayu dan orang Cina bercakap menggunakan bahasa Melayu, bunyinya itu atau nadanya itu tidak sama didengar guys. Nah jadi seperti itu yang saya bilang tadi, kalau orang Chinese di Malaysia itu bercakap menggunakan bahasa Melayu, mereka memiliki slang ataupun logatnya tersendiri. Nah contoh lain seperti me, lo, ma. Oke lah, oke me, oke lo, oke ma. Oke lah, Fuyong Tan Sing Do, oke lah. Jadi seperti itu ya guys ya, slang yang selalu mereka gunakan dalam bahasa mereka sehari-hari. Jadi dalam bercakap itu lebih kurang bunyinya itu seperti itu ya guys ya, kalau menggunakan bahasa Melayu. Sedangkan Chinese di Indonesia, mereka jarang sekali menggunakan bahasa Mandarin guys. Dari Indonesia saya. Oh iya kak. Kata sini mau belajar. Ini belajar, tadi ada tugas, ada homework dari college, suruh datang ke Menontonnya lah. ya foto menonton. Oh. Semua tadi dari Indonesia lah. Iya. Ya. Kamu bangsa apa? Adanya Chinese. Adanya Chinese. Chinese. Semua tadi Chinese ya. Iya. Ya. Kamu di luar negara masih berbahasa Indonesia. Kenapa? Di luar negara masih berbahasa Indonesia. Ya karena kita tak bisa bahasa Indonesia. Ya. Tak bisa bahasa Mandarin. Tak bisa langsung. Ya. Tahu dia cakap bahasa Mandarin? Semua Chinese Indonesia seperti itu. Tak bisa bahasa Indonesia saja. Walaupun tu bahasa you punya bahasa. Iya. Bahkan ada sebagian juga yang mereka sudah lupa dengan bahasa Mandarin guys. Dan banyak juga orang Cina-Cina di Indonesia yang memang sama sekali tidak tahu menggunakan bahasa Mandarin, Hokkien, Cantonese dan lainnya guys. Jadi mereka memang benar-benar tidak mengerti sama sekali. Tetapi kalau dulu di kampung ibu saya, tepatnya itu di Kabupaten Deli Serdang ya guys, ataupun kalau untuk kalian yang tidak tahu Deli Serdang itu di mana, boleh dikatakan di Kota Medan juga karena sama-sama di Sumatera. Lebih tepatnya itu di daerah Serampa, Tebing Tinggi dan sekitarnya lah ya guys ya. Masih banyak juga orang-orang Cina bercakap ataupun berkomunikasi menggunakan bahasa Hokkien guys. Tetapi kalau Chinese di Indonesia yang mereka tinggalnya di Kepulauan Jawa ataupun Surabaya, mereka itu lebih medok ataupun apa ya disebutnya, kayaknya kental banget logatnya itu ke bahasa Jawa guys. Jadi udah nggak ada lagi gitu kayak slang-slang ataupun logat Cina yang seperti di Malaysia guys. Jadi mereka itu lebih medok ke logat Jawanya guys. Ya pertama kali baca emosi. Yang penting kan kita orang-orang yang punya kualitas. Masa cuma ngechat jadi kayak gitu loh. Norak mainnya kurang jauh. Orang selalu bilang gini, kalau aku ngomong orang Jawa ya, dia kan Jakarta kan juga di Jawa ya. Kesannya kampung bagi mereka, tapi kan enggak ya. Sebenarnya ini sempet jadi topik juga. Ini maksudnya bukan orang Surabaya yang bahas ya, kayak bilang gini, ih aku punya tuh tahu cocok apa cewek-cewek Surabaya tuh cantik-cantik, ganteng-ganteng, tapi lek ngomong wes medok, bye wes ojo mau. Kalau saya pula yang di Medan, mereka itu udah kebawa-bawa dengan logat yang di Medan guys. Jadi logatnya itu seperti yang kita ketahui. Halo, para sahabat dari seluruh penjuru tanah air, salam kenal. Saya Effendi Setiawan, penulis buku Tionghoa Medan, komunitas paling kontroversial di Indonesia. Sebagaimana Anda lihat, saya merupakan etnis Tionghoa, lahir di Binjai dan dibesarkan di Medan. Anda boleh menyebut saya sebagai apa saja.
Cina Medan, Tionghoa Medan, saya secara pribadi tidak merasa keberatan. Jadi mengikuti di mana Cina itu tinggal guys, bangsa Cina itu tinggal ataupun menetap. Jadi mereka mengikuti slang sesuai daerah mereka masing-masing guys. Ya begitulah kalau Chinese di Indonesia. Nah jadi ini tadi hal pertama, perbedaan antara Chinese di Malaysia dan Chinese di Indonesia. Nah sekarang kita lanjut ke hal yang kedua guys, yaitu panggilan ke orang-orang sekitar kita. Nah jadi kalau Chinese di Malaysia itu, kalau panggilan untuk orang yang muda ataupun orang yang belum berkawin, biasanya mereka memanggil dengan sebutan amoy ataupun lengloi. Nah, sedangkan untuk lelakinya yang masih muda ataupun yang belum berkawin, biasanya mereka dipanggil dengan sebutan lengcai ataupun laupan. Nah, jadi kalau lengcai itu artinya pria ganteng ataupun cowok ganteng. Sedangkan laupan itu bos. Biasalah kita kalau pergi ke suatu tempat, biasanya kalau jumpa yang masih muda ataupun sebaya, bos gitu ya. Jadi, nah sedangkan panggilan untuk perempuan dan lelaki yang sudah berkawin ataupun yang sudah sedikit berumur ataupun yang sudah tua memang, biasanya mereka dipanggil dengan sebutan anti ataupun uncle. Nah itu saja panggilan kedua yang selalu saya dengar ketika saya berada di Malaysia guys, untuk Chinese di Malaysia. Nah jadi berbeda halnya dengan panggilan yang biasa orang Cina di Indonesia gunakan ya guys ya. Kalau Cina di Indonesia, untuk perempuan yang masih muda atau yang belum berkawin, mereka biasanya menggunakan sebutan cici, cece, yang artinya adalah kakak. Dan untuk lelakinya, mereka menggunakan sebutan koko dan yang artinya adalah abang. Nah jadi ini dia ya guys ya yang membedakan panggilan Cina di Indonesia dan Cina di Malaysia. Nah jadi kalau di Malaysia, kita orang Indonesia tidak boleh sesuka-suka memanggil mereka dengan sebutan cici, cece ataupun koko. Karena sebutan cici, cece dan koko itu hanya untuk orang-orang terdekat mereka ataupun memang benar-benar ahli keluarga mereka saja ya, ataupun mungkin yang berkaitan sedarah dengan mereka. Sedangkan di Indonesia, panggilan cici, cece, koko itu panggilan bebas ke siapa saja yang kita lihat mereka itu keturunan Cina ya. Jadi tidak harus dengan ahli keluarga saja kita baru boleh memanggil mereka cici, cece, koko. Contohnya kalau kita pergi ke kedai ataupun pergi beli barang ke salah satu tempat, kita boleh saja memanggil dia cici, cece, koko. Walaupun Chinese di Malaysia ketika kita panggil dia cece, mereka tidak akan marah, tetapi mereka sedikit bingung karena mereka sangat jarang sekali mendengar orang memanggil mereka cece, cici, koko kalau mereka tidak kenal. Tetapi kalau di Indonesia itu adalah panggilan yang bebas dan sah-sah saja dilakukan. Nah guys, jadi itu tadi perbedaan yang kedua antara Chinese di Malaysia dan Chinese di Indonesia. Nah ini dia hal yang terakhir yang saya ketahui juga, perbedaan Cina di Malaysia dan Cina di Indonesia guys, yaitu peletakan nama pada IC ataupun pada KTP kita guys. Nah kalau Cina di Malaysia itu mereka bebas-bebas saja meletakkan nama Cina di IC mereka ya guys ya. Dan ternyata guys, Cina di Malaysia itu juga memiliki marga ya guys ya. Jadi sama seperti kita orang Medan, kalau yang bersuku Batak mereka memiliki marga. Nah jadi kalau untuk Cina di Malaysia mereka menyebutnya Sing. Nah jadi contohnya itu seperti ada Ti, Tan, Li, Ong, Wong, Hok, dan masih ada lainnya juga guys. Nah jadi itulah sebutan untuk Sing mereka. Nah jadi mereka memang benar-benar meletakkan nama mereka itu asli sesuai dengan nama yang diberikan ibu bapaknya ketika mereka lahir guys. Jadi memang benar-benar nama Cina mereka itu tetap mereka letakkan di IC mereka. Nah contohnya kalau kita memiliki nama Li Kao Chong, kita boleh saja meletakkan nama Li Kao Chong itu di IC kita tanpa harus merubah sama sekali. Tetapi beda halnya untuk Cina di Indonesia dalam hal meletakkan nama di KTP guys, ataupun di IC. Nah jadi Cina di Indonesia itu mereka tidak dibenarkan untuk meletakkan nama Cina
di KTP mereka guys, ataupun kartu tanda penduduk. Kita harus memilih nama yang kebanyakan seperti Indonesia pada umumnya guys. Nah, jadi ada salah satu contoh yang mungkin ramai mengenali sosok ini guys. Nah, jadi dia itu adalah salah satu tokoh ataupun pejabat negara yang dulunya pernah mencalonkan diri sebagai wakil presiden guys. Nah, jadi dia ini adalah keturunan berdarah Tionghoa ataupun Chinese. Nah, jadi namanya itu adalah Basuki Cahayapurnama guys. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan nama yang di Malaysia berbeda ya guys ya. Jadi nggak ada nama-nama Cinanya sama sekali. Nah, jadi itu nama yang diletakkannya di KTP-nya guys. Nah, jadi di nama KTP-nya itu dia meletakkan Basuki Cahayapurnama, tetapi ramai orang mengenali nama Cinanya guys, yaitu Ahok, Pak Ahok. Nah, jadi itu salah satu contoh yang memang benar-benar ramai orang ketahui ya guys ya. Dan masih banyak juga nama-nama artis-artis lain yang mereka berdarah Chinese ataupun berdarah Tionghoa, tetapi di nama KTP-nya itu mereka meletakkan nama yang memang sama seperti nama-nama orang Indonesia pada umumnya guys. Nah, jadi itu tadi penjelasan terakhir dari saya. Ada 3 hal yang menurut saya berbeda antara Chinese di Malaysia dan Chinese di Indonesia. Dan semoga kalian suka dengan video yang saya upload kali ini. Dan kalau kalian suka, kalian boleh like, comment, and subscribe. Dan sekiranya masih ada kesalahan di video saya kali ini, kalian boleh saja meletakkan saran ataupun kritikan di kolom komentar saya. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jumpa di next video. Bye bye.